Saya Muhammad Fard Ojedi dengan NIM 251051210003. Saya Faiz Sabilhaya dengan NIM 25105123100026. Saya Faradiba dengan NIM 25105123200020. Saya Nardewi Septiani dengan NIM 25105121200025. Perkenalkan, nama saya Risa Najwa Sapa dengan NIM 25105123200006. Yang pertama, aku akan menjelaskan pengertian getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan atau selang waktu tertentu. Yang kedua, aku akan menjelaskan getaran secara sederhana. Getaran dapat dipahami sebagai gerakan maju mundur atau naik turun yang terjadi berulang-ulang. Contohnya seperti ayunan yang bergerak ke kanan dan ke kiri, pegas yang ditarik lalu dilepaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, getaran juga terdapat pada mesin dan alat pertanian. Jadi, parameter pada getaran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik suatu keseimbangan. Yang kedua ada periode. Periode adalah waktu untuk menghitung satu kali getaran. Yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik. Yang keempat ada simpangan. Simpangan adalah suatu jarak benda dari titik keseimbangannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium. Mediumnya itu bisa udara, air, benda padat, ataupun ruang hampa. Nah, dalam perabatannya, gelombang itu membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menyebabkan partikel di mediumnya itu melakukan perpindahan. Ia hanya bergerak bolak-balik di antara titik keseimbangannya, sehingga ia hanya membawa energinya saja. Penggunaan sprayer manual merupakan contoh nyata penerapan konsep getaran dan gelombang dalam dunia pertanian. Semuanya dimulai ketika kita menggerakkan tuas pompa secara naik turun yang dalam fisika disebut sebagai getaran. Getaran dari tangan ini memberikan energi yang menciptakan gelombang tekanan di dalam tangki, sehingga cairan terdorong mengalir dengan kuat menuju selang. Puncaknya terjadi saat cairan dipaksa keluar melalui lubang sempit pada ujung semprotan atau nozzle. Di titik ini terjadi gangguan berupa getaran yang sangat cepat pada permukaan air yang membentuk gelombang permukaan, hingga akhirnya memecah cairan menjadi butiran halus atau kabut. Proses ini memastikan pupuk atau pestisida dapat tersebar secara merata dan menempel sempurna pada seluruh bagian daun, sehingga perawatan tanaman menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Manfaat utama dari penerapan konsep getaran dan gelombang pada sprayer ini adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam perawatan tanaman. Dengan adanya pemecahan cairan menjadi butiran halus, pupuk ataupun pestisida dapat tersebar secara jauh lebih merata hingga menjangkau sela-sela daun dan bagian bawah tanaman yang sulit dijangkau. Bagian 1. Mengusir burung, variasi getaran, dan bunyi. Lihatlah bagaimana petani bereaksi menjaga lahannya. Ada yang berteriak, bertepuk tangan, hingga memukul botol kaca. Mengapa caranya harus bermacam-macam? Jawabannya ada pada variasi sumber getaran. 1. Teriakan manusia. Saat petani berteriak, getaran berasal dari pita suara ini menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi rendah hingga sedang yang bisa didengar burung dari jarak jauh. 2. Tepukan tangan. Ketika petani bertepuk tangan, terjadi benturan mendadak antara dua permukaan kulit yang menghasilkan getaran impulsif. Suara plak yang tajam ini memiliki frekuensi tinggi yang mengejutkan saraf pendengaran burung secara tiba-tiba. 3. Pukulan botol kaca. Nah, saat botol kaca dipukul dengan kayu atau besi, kaca tersebut akan bergetar sangat cepat. Karena sifat kaca yang kaku, ia menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi dan melengking. Bunyi ting ini sangat kontras dengan suara alam sawah, sehingga burung merasa ada gangguan asing yang berbahaya.
Dengan memanfaatkan gelombang bunyi, teriakan dan pukulan botol, petani bisa mengusir hama burung tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Metode ini jauh lebih aman karena tidak menggunakan racun kimia, sehingga hasil panen lebih sehat dan lingkungan sawah tetap terjaga keseimbangannya. Bagian membuat lubang tanam menggunakan kayu atau tugal. Selanjutnya, mari kita lihat cara tradisional yang sangat cerdas ini. Membuat lubang tanam menggunakan kayu tugal. Di balik gerakan sederhana ini, ada prinsip fisika yang bekerja mempermudah pekerjaan petani. Saat kayu ditumbuhkan ke permukaan tanah, terjadi transfer energi secara mendadak yang menghasilkan getaran mekanik. Getaran ini tidak diam di tempat, melainkan merambat ke dalam tanah dalam bentuk gelombang. Gelombang getaran ini membantu melemahkan ikatan antar partikel tanah, sehingga tanah seolah memberi jalan bagi kayu untuk masuk. Tanpa perlu menyangkul atau menggali, lubang tanam terbentuk dalam kedalaman yang pas dan seragam. Manfaatnya, selain hemat tenaga, getaran ini juga menciptakan ruang aerasi atau pertukaran udara di sekitar lubang. Tanah yang menjadi longgar karena getaran tadi akan sangat membantu akar tanaman baru untuk tumbuh lebih cepat dan kuat menembus tanah. Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa getaran dan gelombang ternyata banyak digunakan dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Konsep fisika ini membantu pekerjaan petani menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Penerapan getaran dan gelombang bisa dilihat pada kegiatan seperti menampi beras, penggunaan sprayer, simulasi irigasi, mengecek kematangan buah, dan mengusir burung di lahan pertanian. Dari penerapan tersebut terlihat bahwa ilmu fisika memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil dan kualitas pertanian. Melalui pembelajaran ini dapat dipahami bahwa materi getaran dan gelombang tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga dapat diterapkan langsung dalam kehidupan, khususnya di bidang pertanian.